Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga mudah-mudahan kepada kita semua. Kita akan lanjutkan kajian tafsir sekarang surat An-Nisa ayat 110 insyaallah sampai ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Artinya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul satu kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan Al-Quran dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.
Para jamaah sekalian, menurut Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karunia-Nya kepada para hambanya. Apa itu? Yaitu setiap orang yang berdosa lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam Islam tidak boleh berputus asa. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Siapapun yang berbuat dosa, maka Allah akan mengampuni dosanya kalau dia mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan menemukan di hadapannya Allah sebagai Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya pintu taubat itu terbuka lebar. Makanya para jamaah sekalian, saya pernah ceritakan ya tentang salah seorang dari umat Nabi Musa alaihissalam yang berbuat dosa selama 40 tahun. 40 tahun dia berbuat dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan dalam waktu yang lama. Lalu Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, kenapa aku tidak menurunkan hujan? Karena ada salah seorang dari kaummu yang berbuat dosa selama 40 tahun, dia belum mohon ampun." Lalu dikumpulkanlah mereka ini, umatnya ini di lapangan. Kata Nabi Musa alaihissalam begini, kenapa Allah tidak menurunkan hujan? Karena ada salah seorang di antara kalian ini yang berbuat dosa 40 tahun dan belum mohon ampun. Begitu kata Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, orang yang merasa berbuat dosa selama 40 tahun silahkan keluar dari tempat ini, menjauh, agar Allah menurunkan hujan. Ini orang yang berdosa selama 40 tahun ini, dia nunggu orang lain. Kali ada orang lain yang ngaku, nunggu dia, gak ada yang keluar. Diulang lagi oleh Nabi Musa alaihissalam, silahkan keluar orang yang sudah berbuat dosa selama 40 tahun. Gak ada yang keluar. Kata dia itu, wah ini berarti saya nih. Akhirnya dia angkat sorbannya, dia tutup kepalanya dan wajahnya, dia menangis, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dia. Setelah itu Allah menurunkan hujan. Nabi Musa alaihissalam heran. Loh, ini belum ada yang mengaku, ini belum ada yang keluar dari tempat ini yang mengaku sudah berdosa 40 tahun. Tapi Allah sudah menurunkan hujan. Akhirnya bertanyalah Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, Engkau telah menurunkan hujan, tapi kaumku ini yang sudah berdosa selama 40 tahun belum ada yang ngaku, belum ada yang keluar dari sini. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, dia sudah mohon ampun kepadaku dan aku sudah mengampuni dosanya. Lalu Nabi Musa alaihissalam penasaran, karena Nabi Musa alaihissalam orangnya penasaran. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, tunjukkanlah siapa orangnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Musa, aku sudah ampuni dosanya dan aku tutupi aibnya. Masa mau saya beritahukan kepadamu begitu? Ya udah, Nabi Musa alaihissalam diam.
Ya Nabi Musa alaihissalam nggak tahu siapa umatnya itu yang berbuat dosa selama 40 tahun. Nah ini para jamaah sekalian, ya. Bayangkan selama 40 tahun berbuat dosa, dia hanya sekedar ya Allah ampuni dosaku, Allah mengampuni dosanya, selesai. Masya Allah, ini Pak, mudah sekali dalam Islam, ya. Yang penting jangan diceritakan, ya, nggak boleh, haram. Ya, nggak boleh menceritakan dosa yang telah dilakukan, haram, ya. Ya kecuali orang dia beritahukan kepada seseorang yang memang bisa dipercaya dan memang dia ingin bertobat betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi nggak boleh diceritakan kepada orang lain, apalagi di-share di medsos buat status. Semalam dugem, waduh, nggak boleh, haram. Itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di tafsir Al-Muyassar, ya, yang ditulis oleh beberapa ulama tafsir ini, disebutkan di sini, wa may yuqdim ala amalin sayyi qabih, barang siapa yang melakukan perbuatan yang jelek, au yadhlim nafsahu, atau dia menganiaya dirinya sendiri, birtika bima yukhalifu hukmallahi wa syar'ihi, dia melakukan sesuatu dosa yang menyelisih hukum Allah dan syariatnya, summa yarji'u ilallahi nadiman ala ma amila, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menyesal, rajian maghfiratahu wa satara dzambah, dia berharap agar Allah mengampuni dosanya, wa satara dzambah, dan dia menutupi dosanya, ya. Jadi nggak boleh diceritakan, nggak boleh, apalagi bangga dengan dosa. Oh, bangga, ada orang bangga dengan dosa. Bangga dengan dosa-dosanya, ya. Nah, ini nggak boleh, haram, dan tidak akan diampuni dosanya itu. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, setiap umatku itu akan diampuni dosanya kecuali mujahirin. Siapa mujahirin itu? Nabi Muhammad SAW menjelaskan orang yang melakukan dosa pada satu malam, pagi harinya dia ceritakan kepada orang lain, saya berbuat begini, 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 ya. Itu tidak akan diampuni dosanya, nggak boleh, tutupi. Makanya para jamaah sekalian, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita adalah Allah menutupi dosa-dosa kita. Iya, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, kasih sayang Allah itu. Sehingga orang itu menganggap kita ini baik. Padahal kalau diungkap dosa kita itu, waduh, luar biasa. Ya, tapi dengan kasih sayang Allah, Allah menutupi dosa-dosa kita. Nah, para jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan amalan yang bisa menghapus dosa. Ya. Yang pertama adalah beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca astagfirullah atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau sayyidul istighfar. Ya, jangan ditinggalkan sayyidul istighfar ini, ya, setiap pagi dan sore. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu dan seterusnya. Itu baca setiap pagi dan sore. Ya, baca itu. Orang yang membaca Sayyidul Istighfar dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dia membaca pagi hari, meninggal dunia sebelum masuk waktu sore, maka dia masuk surga. Orang membaca itu pada sore hari atau malam hari, dia meninggal dunia sebelum masuk waktu pagi, sebelum masuk waktu subuh, maka dia masuk surga. Baca. Kita ini nggak tahu Pak, kapan kita mati ya. Sama sekali gaib. Nah itu amalkan. Ya, beristighfar. Banyak membaca istighfar. Ya. Kemudian yang kedua berwudu. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta yakhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu dengan baik, sempurna, maka dosa-dosanya itu akan keluar dari tubuhnya, bahkan keluar dari bawah kuku-kukunya, menggugurkan dosa. Ya, apalagi setelah itu berdoa ya, doa setelah wudu. Ya, nah, orang yang membaca doa setelah wudu, maka akan dikatakan kepadanya, dipersilakan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Orang yang membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ. Ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu ada yang mendhaifkan hadis itu ya. Ada yang mendhaifkan hadis itu. Ya, sebenarnya cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jadi masih kontroversi itu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin itu ya. Itu berwudu, menggugurkan dosa. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, orang yang melakukan sholat 5 waktu. Hadisnya sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ujtunibatil kabair. Antar salat 5 waktu, antar Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, itu menjadi kafarat, penghapus dosa. Apabila dosa besar dihindari, itu syaratnya. Ya, kita melakukan salat 5 waktu, ya, itu akan menghapus dosa, tapi dosa kecil yang terhapus itu. Sebab dosa besar harus dengan taubat, mohon ampun secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat wa huttat anhu asyra khati'at wa rufi'at lahu asyra darajat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita ingin mendapatkan salawat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya.
Nah, ini luar biasa. Bersalawat sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dihapuskan 10 kesalahan. Dan diangkat baginya 10 derajat. Nah, itu. Ya, banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus di masjid, ya. Ya, sambil jalan, sambil olahraga, ya. Bisa sambil jalan kita jogging, jalan. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak harus dalam keadaan suci, tidak harus dalam keadaan berwudu, tidak harus. Tapi kalau kita dalam keadaan suci itu lebih utama. Ya, nah itu para jamaah sekalian. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dihapuskan 10 kesalahan. Allah bersalawat 10 kali. Diangkat 10 derajat baginya. Hadisnya sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Kemudian ucapan amin. Ya, ketika salat berjamaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Apa arti amin? Ya Allah, kabulkanlah. Ya. Jadi yang betul itu amin, bukan amin. Apa amin artinya? A-nya pendek. Ya, orang yang dapat dipercaya. Itu julukan Nabi Muhammad SAW, Al-Amin. Ya, dan bukan amin. Nah, ini. Jadi bacanya itu amin. A-nya panjang. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ucapan aminnya itu ya sesuai dengan ucapan malaikat, bertepatan dengan ucapan malaikat amin, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca amin. Ya. Yang keras baca aminnya. Bukan dalam hati. Ya, dibaca secara jahar, bukan dalam hati. Kemudian yang keenam, memperbanyak sujud. Apa yang dimaksud dengan memperbanyak sujud? Banyak sholat. Bukan datang ke masjid langsung sujud begitu. Bukan. Sholat maksudnya. Makanya para jamaah sekalian, ada seorang sahabat Rasul namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ini orang miskin. Beliau termasuk salah seorang sahabat Rasul Ahlus Suffah yang tinggal di emperan masjid. Jadi beliau ini sering membantu keperluan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kalau Nabi Muhammad SAW itu mau berwudu. Rabi'ah ini menyediakan air untuk wudhu Nabi Muhammad SAW. Para jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling pandai membalas kebaikan orang lain. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Rabi'ah. Rabi'ah ini laki-laki ya. Jangan dikira cewek nanti. Rabi'ah laki-laki.
Nabi Muhammad SAW bersabda, sal, mintalah sesuatu. Apa kata Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannati. Saya mohon kepadamu untuk bisa menemanimu di surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, au ghaira dzalik, atau ada yang lain, maksudnya selain itu. Apa kata Rabi'ah? Huwa dzaka, itu saja. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikatsratis sujud. Tolonglah aku untuk bisa mewujudkan keinginanmu itu dengan banyak sujud. Maksudnya banyak sholat. Saya pernah jelaskan ya, sholat sunnah itu kan ada dua macam ya. Ada sholat sunnah muqayyad namanya, ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah muqayyad itu sholat sunnah yang terikat dengan waktu dan sebab tertentu. Kita sholat sunnah pagi hari setelah matahari meninggi. Apa? Sholat apa? Duha. Lakukan waktu duha. Lakukan malam hari, namanya sholat malam. Masuk masjid. Nah, itu masjid. Itu sholat sunnah muqayyad namanya. Ya. Ada sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan sebab tertentu. Ya, itu sholat sunat mutlak namanya. Dan dilakukan oleh para ulama. Iya, boleh. Ya. Ya, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam begitu. Misal selesai salat maghrib, ya, nggak ada kegiatan, nggak ada urusan, udah salat sunnah aja terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus sampai waktu isya. Nanti habis salat isya, salat sunnah ba'da isya, salat sunat mutlak, boleh nggak apa-apa. Yang penting jangan dilakukan di waktu terlarang, ya. Nggak boleh. Selesai sholat subuh nggak boleh sampai masuk waktu duha. Dan dilakukan oleh para ulama dahulu. Imam Ahmad bin Hambal sholat sunat mutlaknya itu 300 rakaat. Ketika punggung beliau itu patah karena disiksa, beliau mampu sholat sunat mutlak 150 rakaat. Ya, fisik kita yang sehat ini pernah enggak? Imam Malik dalam satu riwayat beliau pernah sholat sunat mutlak itu sehari sampai 800 rakaat. Iya. Yang lebih hebat lagi yaitu cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Husain bin Ali. Jadi cicitnya Nabi. Ya, cucunya Husain namanya Ali. Ali bin Husain, julukannya Zainal Abidin. Hiasan para ahli ibadah. Salat sunat mutlaknya sehari bisa sampai 1000 rakaat. Jangan bandingkan dengan kita ya Pak ya. Masa sih iya. Kalau kita ini sibuk apa tiap hari? Nah, itu dia. Kalau dulu para ulama itu sibuknya belajar agama, menuntut ilmu agama atau mengajar agama, dan beramal begitu. Itu kesibukan mereka. Iya. Kesibukan kita beda. Makanya nggak bisa dibandingkan. Nah itu ya para jemaah sekalian. Nah Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, "Alaika bis sujudi, fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta biha anka khati'ah." Hendaklah kamu sujud, maksudnya salat.
Karena sungguhnya tidaklah kamu sujud sekali, melainkan Allah akan mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa setiap kita sujud. Ya, ini pahalanya besar sekali, Masya Allah. Ya, ini ya para jamaah sekalian. Kemudian kita dianjurkan untuk sholat Jumat, diberitakan salat Jumat. Nah, itu salat Jumat itu juga bisa menghapus dosa. Tadi sudah sampaikan hadisnya ya. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati. Nah, itu. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ujtunibatil kabair. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca subhanallah wa bihamdihi ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumi amarra khuttat anhu khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr. Barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi sehari 100 kali, akan dihapus dosa-dosanya itu. Sekalipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ya. Baca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Oh, boleh? Iya, boleh. Enggak harus 100 ya. Enggak, lebih dari 100. Oh, Masya Allah, lebih baik. Lebih banyak, lebih baik. Tidak apa-apa. Enggak ada larangan. Ya. Banyak baca itu. Subhanallahi wa bihamdi. Ini akan menghapus dosa. Nah, ini ya para jamaah sekalian. Jadi inilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk kalau kita membaca doa ketika di pasar. Dia masuk pasar. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sekali. Ya, baca. Hadisnya hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Iya. Berapa dosa dihapus? 1 juta dosa. 1 juta dosa dihapus. Diberi 1 juta pahala, diangkat 1 juta derajat. Iya. Pasar. Termasuk Indomaret, Alfamart itu. Mall, itu pasar itu, Pak. Jangan bayangkan pasar yang pasar Ciomas ini atau pasar Anyar, enggak. Termasuk pasar online itu. Lazada, Shopee. Di mana ada transaksi, itu pasar. Iya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar? Karena disitulah banyak orang yang lalai. Iya. Orang kalau ke pasar konsentrasinya apa? Kalau ke pasar belanjalah. Udah dicatat semua yang mau dibeli itu. Ya. Ada yang enggak masuk catatan dibeli juga itu. Bagus ini. Jarang orang berzikir, Pak. Ya. Saya pernah sampaikan ada seorang ulama besar namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ini bercerita, ya. Ada 2 orang ke pasar. Setelah di pasar,
Nah, dua orang ini temannya mengingatkan, mari kita mohon ampun kepada Allah, beristighfar di tengah-tengah orang yang banyak lalai. Itu kata dia. Akhirnya mereka berdua ini beristighfar, Pak. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak lama kemudian salah satunya ini meninggal. Meninggal salah satunya. Nah, yang masih hidup ini dia bermimpi bertemu dengan temannya yang sudah meninggal. Kata temannya yang meninggal itu begini, kamu tahu enggak kenapa Allah mengampuni dosa-dosa kita? Kata yang bermimpi ini, enggak tahu apa itu. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena kita pernah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di pasar. Hai. Nah, ini para jamaah sekalian. Ya banyak zikir, pahalanya besar sekali, Pak. Karena saat itu banyak orang yang lalai. Kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa itu. Ya, karena orang kalau di pasar ya belanjalah. Macam-macam dibeli. Nah, ini ya para jamaah sekalian. Jadi intinya di ayat 110 ini bahwa orang yang melakukan dosa, berbuat maksiat, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan Allah itu sebagai Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi ini sebagai dalil bahwa kita ini tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim itu tentang 100 orang yang membunuh itu kan, bayangkan itu. Allah mengampuni dosanya, Pak. Karena dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, mari kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah tinggalkan istighfar dalam keadaan bagaimanapun, dalam perjalanan. Ya. Oh, kemana saja. Kita berangkat dari rumah ke masjid, pulang dari masjid ke rumah, istighfar. Istighfar, bersalawat, istighfar. Luar biasa itu, Pak. Iya. Cuman kita ini banyak lupa. Sering lupanya daripada ingatnya. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu berzikir dalam setiap keadaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Ya, maka banyak beristighfar, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Jangan khawatir. Ya, sebesar apapun dosa kita. Ya. Syaratnya kan 3 ya. Orang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Menyesal atas apa yang dia lakukan, kemudian meninggalkan perbuatan maksiatnya itu. Kalau dia melakukan kemaksiatan, tapi kalau dia meninggalkan kewajiban, maka dia harus melakukan kewajiban itu. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Tambah 1, menurut Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, tambah 1, kalau dia pernah mengambil hak orang harus dikembalikan. Kalau dia pernah berbuat zalim kepada orang lain, ya dia harus minta maaf. Begitu. Kalau ini hubungannya dengan manusia. Tapi kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tinggal mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Ya. Ya banyak dosa gitu. Ini yang para jamaah sekalian.
baru satu ayat 110, ayat 111-nya dan sampai ayat 113 insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ada waktu berapa menit? Barangkali ada pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Ya, para jamaah sekalian, seseorang, Mbak, yang penting nyawa belum di kerongkongan. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seseorang sebelum nyawa itu di kerongkongan. Allah akan menerima taubatnya. Orang mau dihukum mati, dia bertobat, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia banyak melakukan kebaikan, ya, dia betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha, Allah akan menerima taubatnya. Allah akan menerima taubatnya. Iya, insyaallah taala, ya. Cuman memang dalam Islam kita diperintahkan untuk menutupi kesalahan itu dengan perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Maka perbuatan yang baik itu akan menghapuskannya. Gitu. Jadi tambah dengan perbuatan baik. Nah, itu para jemaah sekalian. Insyaallah. Ya. Yang penting nyawa belum di kerongkongan, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya insyaallah taala, ya. Baik. Ya. Oh iya. Berapa orang itu? Ya. Dia berbuat curang itu, mengambil hak orang, berdosa itu, berdosa besar. Setiap orang yang dia curangi, dia berdosa kepada orang, siapapun yang dia curangi. Iya, jangan main-main itu. Nggak boleh mengambil hak orang. Haram. Itu nanti ada hisab di akhirat. Jangan main-main itu. Ya. Ya sengaja ya, kecuali kalau nggak sengaja ya, sengaja gitu, ya untuk mengambil hak orang, karena ada juga itu pom bensin yang curang itu ya, yang kan pernah ketahuan itu, nggak boleh, haram, dan dia harus minta maaf kepada setiap orang yang dia curangi itu, Pak. Gimana minta maafnya itu? Dia nggak kenal. Ada hisab di akhirat, jangan main-main. Nggak boleh, haram. Para jamaah sekalian, kita ini, Pak, ya, harus kita tanamkan dalam diri kita ini untuk takut mengambil hak orang, Mbak. Iya. Jangan sampai mengambil hak orang. Ya, sekalipun kecil, sedikit. Jangan. Ya, harus hati-hati. Dan ini sering terjadi biasanya dalam pembagian harta warisan. Itu berebut, Pak, harta warisan itu. Ya, harus hati-hati. Jangan sampai mengambil hak orang. Ya, berdosa itu, dan itu termasuk dosa besar. Seberapapun yang diambil. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Apa? Ya. Kita kan kalau dosa kecil memang selalu ulang terus. Karena bahasa hari juga itu beristighfar, misalkan pengandaran dengan mencari sholat. Memang ada hadis-hadis juga seperti besok misalkan buat puasa, itu kan menghapus dosa sebelum tahun. Jadi supaya kadang-kadang dalil-dalil begini kita kadang-kadang juga membuat dosa gitu kan. Jadi ini harus diharus juga. Kalau Allah memberikan suatu garansi yang benar-benar sempurna, tapi kalau kita menikmati juga maksiatnya itu. Iya, Van. Para jemaah sekalian, ya pertama tentang korupsi, itu, mengambil hak orang. Ya itu berdosa besar. Ya, dan dia harus minta maaf kepada banyak orang itu, Pak. Kalau itu yang dikorupsi itu uang negara, itu kan uang rakyat itu. Gimana coba minta maafnya? Luar biasa itu, naudzubillah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, wa fitnatu ummati al-mal. Ujian bagi umatku itu dalam masalah harta. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'ahrasa min hirsin nas. Tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan, dilepas di tengah-tengah seekor kambing, itu tidak lebih rakus dibanding rakusnya manusia, Pak. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia itu lebih rakus daripada binatang, lebih rakus daripada dua ekor serigala yang kelaparan. Dia menemukan seekor kambing, gimana makannya coba gitu? Gimana makannya itu? Itu tidak lebih rakus dibanding dengan rakusnya manusia. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Iya, kalau serigala yang dimakan kambing, manusia apa ini? Ya, apa aja dimakan. Iya, bensin diminum. Nah, ini para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua tentang dosa begini, oleh para ulama, dosa kecil itu kan bisa terhapus dengan istighfar, dengan sholat 5 waktu. Tapi kita tidak boleh. Jadi jangan karena adanya ampunan dari amalan-amalan tadi, kita sengaja itu nggak boleh. Jangan, ya. Ya betul, Nabi Muhammad SAW bersabda, idza aznabal abdu kanat nuqtatan sauda fi qalbihi wa in naza wastaghfara saqula qalbuhu wa in zada zadat hatta ya'lu qalbahu. Apabila seorang melakukan dosa, itu akan ada satu bintik hitam dalam hatinya. Kalau dia beristighfar, meninggalkan kemaksiatan, dan dia mohon ampun beristighfar, maka hatinya menjadi bersih. Kalau bertambah, maka bertambah bintik-bintik hitam itu, sehingga menutupi hatinya. Zakirin, kata Nabi Muhammad SAW, itulah penutup. Lalu beliau membaca surat Al-Mutaffifin ayat 14, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali kali tidak, bahkan hatinya tertutup karena perbuatan dosa mereka. Itu. Ya, jadi kita berusaha untuk menghindari, ya, sekalipun dosa kecil, apalagi dosa besar. Kalau ternyata kita jatuh pada dosa besar atau dosa kecil, ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang penting jangan ada niat untuk mengulangi lagi, itu aja Pak. Mohon ampun sesuai itu nanti ingin melakukan lagi, nggak boleh itu. Ya, itu yang dilarang. Ya, wallahu a'lam bissawab. Saya cukup ya. Insyaallah nanti kita ketemu lagi pertemuan akan datang. Mari kita tutup dengan doa bertemu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله